Untuk siswa kelas 7 Pendidikan Agama Kristen, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan bahas tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Ini adalah bab 3 buku Pendidikan Agama Kristen, ya. Nah, dasar Alkitabnya ada di Kisah Rasul 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Artinya gini, setelah Yohanes membaptis, akan ada lagi yang datang setelah Yohanes. Siapa itu namanya? Yesus. Makanya Paulus menekankan harus percaya apa yang diberitakan oleh Yohanes. Nah, dalam Perjanjian Baru, baptisan berasal dari bahasa Yunani, artinya baptizo, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan ke dalam air, ya, maksudnya menenggelamkan. Tetapi itu bukan satu-satunya arti sebab dapat juga berarti membasuh, mencuci dengan air. Artinya gini, kata baptizo tidak selamanya istilahnya menyelamkan, tapi juga bisa membasuh atau membersihkan. Jadi kalau ada orang mengatakan ya harus selam, ya itu kan aturan gereja, dia harus selam. Tetapi tidak selamanya selam itu yang punya dasar Alkitab, ya. Percik juga punya dasar Alkitab, ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, baptisan dikenal dengan istilah tefila, yang artinya adalah pembersihan atau pencucian. Nah, upacara baptis dalam agama Yahudi yang mereka namakan tefila juga wajib dijalankan para calon yang dibaptis dari non-Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Artinya gini, saya memberikan pemahaman yang benar. Kalau di suatu gereja mewajibkan untuk baptis selam dan saudara harus gabung di gereja itu, menurut saya sarankan ya, saudara harus ikuti aturan gereja itu. Tapi kalau saudara hanya sekedar jadi jemaat atau jadi pengikut atau hanya bergereja di situ dan tidak jadi seorang pelayan atau apapun, ya seperti biasa saja gitu. Jadi tidak perlu harus saudara harus mengikuti semua aturan itu. Yang penting saudara mengikuti rangkaian ibadahnya, semua kegiatannya, ya cukup di situ. Artinya gini, saya tidak menyalahkan kalau ada gereja yang mewajibkan selam dan menuntut setiap pelayannya untuk harus selam. Itu menurut saya itu kan memang aturan gereja. Kita harus terima. Kalau kita mau jadi pengerja di situ. Tapi kalau kita nggak mau jadi pengerja di situ, ya kita nggak terima pun tidak masalah. Tapi saya menyarankan kalau saudara bergabung di situ dan mau menjadi pengerja, ya saudara harus ikuti apapun aturan yang ada di gereja itu. Nah, di masa purba, orang Yahudi juga menggunakan sungai, namun di era berikutnya mereka menggunakan kolam khusus yang disebut mikveh. Dalam Perjanjian Lama, seorang tokoh pemimpin Aram yang dibaptis adalah Naaman. Saudara tahu ya, Naaman sakit apa? Nah, jadi apa ya? Ada yang menggunakan kolam, sungai. Nah, pada mulanya ia masih keberatan untuk membenamkan dirinya di Sungai Yordan. Ya, siapa yang masih keberatan? Naaman. Tetapi akhirnya ia mengikuti permintaan Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Maka seketika itu juga penyakitnya menjadi sembuh. Ya, dalam Perjanjian Baru, baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama ke gaya dan cara hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari pembebasan perhambaan dosa, sebaliknya kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, dibebaskan dari dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Ya, jadi baptisan itu memateraikan atau meresmikan atau mensahkan bahwa kita ini menjadi milik Kristus. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita sudah jadi milik Kristus, bukan milik iblis, bukan milik seorang hamba lagi, ya. Jadi ketika kita dibaptis, ya, kehidupan lama kita dikuburkan, itu gambarannya. Dan ketika kita diangkat dari dalam air atau ketika kita dibersihkan, itu bagian dari hidup kita sudah baru, sudah bersih. Itu gambaran daripada baptisan. Nah, baptisan Yohanes ada pembasuhan dalam Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri
Maka baptisan Yohanes bersifat eskatologis menuju kepada Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus. Dalam baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa, tetapi sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Jadi baptisan Yohanes itu bersifat eskatologis. Artinya gini, sesuatu yang akan datang nanti, ya. Jadi apa ya? Baptisan Yohanes itu ketika kita dibaptis hari ini, dia memberikan suatu harapan, suatu janji, suatu apa ya, yang diharapkan bahwa setelah saya baptis kamu begini, akan ada seseorang yang akan datang yang membaptis kamu lebih daripada yang aku lakukan. Kan gitu kata Yohanes. Ya, ada juga baptisan anak. Memang di beberapa gereja tidak mengakui baptisan anak. Mereka mengakui penyerahan anak. Tetapi beberapa gereja menerapkan baptisan anak. Ya, jadi baptisan untuk anak-anak itu tetap ada juga gereja yang mengakui baptisan orang dewasa. Banyak gereja di Indonesia memilih untuk membaptis seseorang sejak bayi. Ya, dan baptisan dilakukan berdasarkan pengakuan iman orang tuanya. Nah, artinya gini, ketika Yesus mengatakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak. Artinya gini, baptisan anak dan baptisan ketika kita dewasa itu sama-sama memiliki dasar Alkitab yang kuat. Gitu. Nah, baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, ini adalah suatu ayat yang paling sering digunakan. Bahwa Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh bumi, kabarkan Injil, dan membaptis orang menjadi percaya kepada Bapa. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas dan mencakup seluruh bangsa. Artinya kalau kita selamat, ketika kita percaya Yesus dan selamat, Yesus juga mau semua orang percaya Yesus dan selamat. Yesus tidak menginginkan ada kebinasaan di antara kita. Ya, oleh sebab itu ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, dan jadikan mereka murid Kristus. Nah, pertanyaannya, baptis percik atau selam yang benar? Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan. Ingat ya, cara mana yang lebih alkitabiah, artinya mana yang lebih sesuai Alkitab. Namun Alkitab tidak pernah memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada arti baptisan. Artinya gini, Alkitab tidak menekankan bahwa kamu harus diselamkan, kamu harus dipercik, kamu harus dicelupkan ke dalam air, atau kamu harus dibasuh semua tubuhmu. Alkitab tidak menekankan itu, tetapi Alkitab lebih menekankan kepada kenapa kita harus dibaptis. Mengapa kita harus dibaptis? Ada tujuan apa kenapa kita harus dibaptis? Ingat yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ketika kita dibaptis melambangkan bahwa dosa kita yang lama dikuburkan dan kita mendapatkan hidup yang baru. Kan itu arti dari baptisan. Jadi, kalau ditanya yang benar percik atau selam, sama-sama memiliki dasar Alkitab yang kuat. Ya, Tuhan Yesus memberkati siswa kelas 7, dan tugas saudara hari ini hanya satu. Saudara mencari kebenaran, mana yang lebih benar, baptisan percik atau selam. Kalau saudara mengatakan yang benar itu selam, apa dasarnya? Dan kalau saudara mengatakan yang benar itu percik, apa dasar Alkitabnya? Tapi kalau saudara mengatakan bahwa dua-duanya punya dasar Alkitab yang baik, apa dasar Alkitab yang saudara maksudkan itu? Ya? Dan menurut saudara sendiri, mana yang lebih benar? Baptisan percik atau selam? Gitu ya. Itu aja tugas saudara. Cuman satu. Saya tunggu nanti. Tuhan memberkati. Amin.